Menurut Mas Andres gimana? Peta politik kita. Udah peta politik. Kita ngomong peta politik. Peta politik ya. Jadi gini Mas, kalau saya lihat sebagai orang awam itu Nggak dari sudut pandang mahasiswa. oh masuk sebagai Ya, mahasiswa ya. Dan orang awam lah. Iya. Orang apa ya? Dokter. Weh, atau intelek gitu ya. Atau profesor. Weh, sami. Iya. Jadi menurut saya Indonesia ini tidak, orang-orang kita itu orang-orang yang semakin cerdas Mas. Betul. Tidak seperti 4 tahun yang lalu yang antar anggota keluarga itu sampai gontok-gontokan, sampai masuk penjara, ya kan. Tapi sekarang itu dulu kalau beda pendapat sampai gontok-gontokan gitu. Betul. Sampai Aduh. Sampai konco Mas nang warung tukaran Mas. Iya. Waduh, saya milih jadi pikir lah apa. Iya. Maksudnya, kamu itu dapat apa? Kita nggak Sesuk tahu. kowe yang nyambut gawe. Iya. Kita juga kenal mereka dalam kenal dalam konteks personal Maksudnya ya. ini temen yang lagi ngobrol di warung. Iya, ini Warkop. iya. Warkop. Ini saya curhat. Di debat capres ini Mas semakin menarik ini. Betul. Kita Mas ya. Kita dalam konteksnya di sini Tidak memihak siapa. tidak memihak siapa. Netral. Cuman ini berhubung pos RT kita Iya. bahas. Ya dikit-dikit Politik lah. tidak ngomong melulu beasiswa Iya. kerja. Kita menggait penonton dari Soalnya kalangan politik. politik di mana di Amerika ini juga menarik guys. Betul. Antara Demokrat dan Republik. Ini guys, jadi ini cuman apa ya, kita cuman baca-baca Opini. berita, opini lah, bukan data. Sebagai warga Indonesia yang baik kan kita harus Kan- berbagi sedikit. Kan judulnya pos RT. Iya. Pos kan namanya pos kan. Iya, ngalor ngidul. Ngalor ngidul ngalor Ngetan ngulon ya. Kita ternyata lebih Jawa saya guys. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channelnya The Pak RT Channel di Pos RT Podcast Obrolan Santai Plus satu karena di Amerika guys. Jadi hari ini halo Mas Andra. Halo lagi Mas Iso. Halo lagi, jangan bosen-bosen ya Mas Iya. Semoga semakin tetap menghibur, tetap menginformasi penonton-penontonnya Pos RT Plus satu. Plus satu ya. And then thank you sama viewers kita, kemarin sudah 108 Mas. Cap. Thank you. Mantap. Jadi apa ya, tetap semangat. Iya, terus untuk memberikan informasi. Nah, untuk kali ini guys, kita bicara memang untuk mahasiswa ilmu politik Mas. ini Mas. Berat. Ini kan guys, sulit ya. Di sini adanya cuma criminal justice itu calon-calon polisi itu. Betul. Atau calon-calon lawyer. Iya. Mas Yusuf Bahasa dulu Inggris. latihan menembak di sini ya? Oh iya dulu, soalnya di EPI Mas. Oh betul. Bisa ceritakan dikit mungkin menembak, tembak-menembak di Oh, mana itu- supaya bisa. Itu tapi dari perusahaan Mas. Tapi diajari menembak ya? Diajari safety-nya. Keren. Maksudnya bukan cuma gini, tapi cara bongkarnya, Oh wow. terus melepasnya. Kayak Tom Cruise ya, Mission Impossible. nanti saya kasih Bongkar pasang. saya kasih videonya. Keren. Oh untung deh, ya dulu sama siapa tadi sertifikatnya. Wih, siap. Terus apa? Kalau di Surabaya bisa ikut jadi organisasi menembak, klub menembak nih ya? Belum tentu. Oh, belum tentu. Soalnya ini kan kalau dia itu guys, apa sih, ranger. Oke. Kayak sudah pensiun tapi punya lisensi untuk mengajar, terus perusahaan. Untuk di perusahaan kita kan ada API Mas, Asset Protection. Asset Protection. Itu yang untuk Security-nya Walmart ya? bukan security, ada lagi. Ada lagi ya? Oh oke. Apa ya, kayak Yang melindungi barang-barang yang dicuri. ya Biar kayak gitu, kayak kembalikan lagi gitu kan? ya kayak apa ya, buntuti orang kayak gitu terus. Iya. Tapi nanti diserahkan ke polisi, tapi itu memang diajari gitu biar tahu itu apa penggunaannya aja. Jadi intinya Mas Yusri bisa sedikit banyak tahu tentang tembak menembak. Saya aja nggak pernah lihat pistol asli. Iya. Ya. Apalagi ini Mbak Janda Mas ya. Waduh, ampun. Mbak Dias, bukan saya. Bukan saya juga. BPJS itu Mas. BPJS lagi keluar lagi. Kalau kemarin kan budget pas-pasan Jiwa Sultan. Jiwa Sultan. Kalau ini butuh pelukan janda seksi. Mas. Weh.
Ladies, bukan saya. Just kidding guys. Tapi kita di politik ini kok malah Politik, ngomong sorry. jadal. Ini judulnya Mas Andro hari ini Siang. lagi rame debat. Nggih. Ya minggu lalu sih Mm-mm. debat capres. Mm. Jadi mungkin ini pandangan mahasiswa apalagi doktoral. Tapi meskipun bukan Politik. mahasiswa ilmu politik, soalnya sulit nyari guys di sini. Di sini itu adanya dokter matematika, biologi. Yang Mbak Sofi dulu biologi kan. Iya ya, statistik di biologi betul. Ini yang Mbak Rosa pertanian, pertanian, agriculture ekonomi. agrikultur ekonomi. Ada tapi di Engineer. ada Mas, tapi di kampusnya ini siapa? Yang itu Bang Denny Indrayana yang di rumah Wamenkumham Wisconsin atau Wisconsin di Minnesota? ya? Di Minnesota kalau nggak salah. Oh, di, University of Minnesota. di dekat kita, 3 jam dari sini. Betul. Tapi kan yang terbaru kan kita tidak tahu guys, belum Iya. dapat. Atau di Illinois, University Urbana-Champaign. of Chicago atau apa? University of Illinois Urbana-Champaign. Yaitu kampusnya itu calon siapa? Yang Amin itu, Pak Anies ya. Oh, dari situ? Katanya sih. Oh, katanya. saya nggak mengikuti katanya. jejak beliau. Tapi yang saya kurang- tahu, karena dari Illinois katanya. Iya. Illinois University. yang saya tahu Pak Anies adalah Fulbrighters juga. Oh, Fulbright. Iya. Beasiswa dulu ya. Berarti beliau beasiswa S3 di situ. S3 apa S2? Apa di Maryland ya Mas? Ah, saya lupa. Enggak tahu. Kalau Pak Prabowo dulu Pak Prabowo dulu pernah ada nggak tapi- hubungan dengan Amerika kita ya? Kayaknya enggak ya? Kayaknya militer Mas, Iya. ranger di Texas sana kayaknya. Ranger di Texas. Banyak yang milik yang anu di Texas sih Mas. Betul. Kalau Pak Ganjar Pak Ganjar saya kurang belum tahu ya. Belum Kita tahu. sejak Saya ini kayak jadi ini cuman apa ya, kita cuman baca-baca Opini. berita opini lah, bukan data. sebagai warga Indonesia yang baik kan kita harus Kan- peduli sedikit. kan judulnya pos RT. Iya. Pos kan namanya pos kan yang ngomong Iya, ngalor ngidul ngalor ngidul ngalor ngetan ngulon ya. Ngetan ngulon. Ternyata lebih Jawa saya guys. Ngalor ngidul ngetan ngulon. Betul, Iya. betul. Jadi kita yang di Amerika nanti Februari mendapatkan bill apa kok bill sih? Ballot apa surat suara dari Kapan itu Februari ya? Februari. Jadi sama dengan yang di Indonesia kan? Oh dari Konjen Mas ya. Betul, dari Konjen Chicago. Kita ikut Chicago apa Houston? Chicago. Chicago ini Masnya yang berkali-kali ke Hmm. Konjen. Saya cuma 1 kali kok Saya ketemu sama Pak Sepe itu. Pak Ade. Pak Made. Udah beliau udah Halo, pensiun Pak Made. kan? Bapak dari baru kan? Pensiun lah. Udah digantikan oleh yang lain gitu. Hmm. Selalu ada ada rotasi gitu. Saya punya Konjen. kesan dengan Pak Made. Orangnya ramah. Saya ini terlambat mas ke Iya, Konjen iya, 1 iya. jam. Heeh. Gimana Saya, ceritanya? saya kan namanya kedutaan kan kita takut kan Konjen ya. Iya iya. heeh. Saya kontak terus Pak, saya mau saya dari AIM, saya jalan nyetir, saya terlambat, saya ketinggalan kereta. Nah, saya memang ketinggalan kereta dan map saya waktu itu Google Maps saya kacau gitu. Iya. Saya terlambat 1 jam, Mhm. saya buka pintu langsung disambut sama Pak Made. Jadi bukan security-nya Pak Made, bukannya saya menggunakan security enggak, tapi Iya, iya. kan biasanya yang menyambut Kayaknya itu security. Kayaknya itu yang itu bukan security Mas. staff, Itu kayaknya tentara gitu. staff. Apa pamdal pengamanan masuk. Iya iya. Soalnya saya tanya Masnya itu rumahnya mana Bojonegoro. Hmm. Oh, berarti Pak itu yang saya kadang-kadang Pak kan Made Bali. iya itu. Jadi saya tuh Pak dari Made beliau dari itu yang itu. datang menyampaikan, oh enggak apa-apa Mas Andreas. Terus saya ditunjukkan silakan menandatangani apa masuk apa presensi, kemudian diantarkan sama Pak Made. Padahal beliau bukan tugas beliau begitu. Jadi itu yang saya sangat apresiasi dengan konjen kita di Chicago. Iya. Benar-benar melayani masyarakat dan mereka nanti mau datang juga kan ke AIMS untuk ngurusin perpanjang paspor ke rumah Bu Lindi ya Anu, kan? itu programnya siapa dulu ya? Warung konsuler. Warung konsuler. Jadi bikin kayak mobil kayak jadi ya sekilas untuk asal apa ya, untuk gambaran bukan asal tahu gambarannya, jarak kita guys ke konjen itu 6 jam. 6 jam lebih, itu nyetir naik 120 Mas. Nah saya kan orang tua Mas, paling mentok ya 80. 7 jam lah, 7 jam lah. 7 jam itu pun saya nanti mampir ke Kesis, ke Kesi, Kamengo. Komenko, nguyu apa? Pipis dulu, nyari-nyari minum. Atau Iya, nyari betul, makan, betul, saya kan ya Laparan ya. lapar Mas. Saya 2 jam mesti berhenti 2 jam. Oke, kalau ya Itu 7 jam guys, 7 jam. artinya kalau beliau ke sini atau kita ke sana, kalau kita ke sana ya
ngurusin kita doang. Iya ngurusin Oke, kita, om, tapi ya. kalau yang dari sana ke Kuliah sini ke sini, ngurusi banyak banyak orang. Soalnya banyak yang di sini ya student, pekerja mungkin. Betul. Ada yang diaspora yang memiliki Diaspora. dua Ya kemarin, pekerjaan, ya kan? kemarin rumahnya dipakai tadi di sekolah. Iya, Purindi. Purindi ya. Hmm. Oke. Good, terima kasih untuk pelayanannya. Wis top pelayanannya. Top, ya kan merasakan banget sih. Saya pikir dulu pelayanannya mirip-mirip Mas, di balai-balai gitu. Wah, Ternyata Jadi, enggak. sangat masyarakat. Jadi datang ke rumah Iya. warga Jemput bola. Indonesia. Ya, Jemput bola. betul. Terus datang, Betul. terus diberitahu kalau kamu ngurus ini caranya, persiapkan ini, terus makan bareng. Jadi kayak teman-teman kita sendiri gitu. Ya itu yang enak makan terus. Iya, kalau makan ya enak. Maksudnya enaknya gini guys. Misalnya kita ini kan mulut kita tiap hari pizza sama burger guys. Nah di acara itu mulut kita mulai nasi pecel. Iya. Padang itu nasi ya. Padang. Nasi Padang ada lagi yang ini yang siapa? Gado-gado. Sate. Gado-gado. Jadi mulut kita tuh kayak seret langsung teringat Iya, saya jadi ingat satenya Mas Yusuf. Terima kasih satenya, mantap. Itu gara-gara gini guys, ada acara teman-teman Walmart bikin acara. Siap. Terus karena kita orang Indonesia ya, Bawa nama baik, apa yang bisa kita tonjolkan ya sate, bakso, pecel gitu kan. Kita kan sate ya. Pokoknya kalau kita ada acara sangar guys. Kita kembali ke topik Mas. Oh, kita dulu ya, ke topik. Politik ini jadi ke jangan bicara sate makan. kecil Mas. Kita hari ini mau bahas debat capres guys. Betul. Tadi debat capres ini Mas semakin menarik ini. Betul. Kita Mas ya. Kita dalam konteksnya di sini Tidak memihak siapapun. tidak memihak siapa. Netral. Cuman ini berhubung pos RT kita Iya. bahas. Ya dikit-dikit Politik lah. Tidak ngomong melulu beasiswa, Iya. kerja. Kita menggait penonton-penonton dari Soalnya kalangan politik. politik di mana? Di Amerika ini juga menarik guys. Betul. Antara Demokrat dan sama Republik. Republik ya Donald Trump sama Itu yang saya Gimana, Mas? agak concern. Jadi kemarin kan kita punya presiden Donald Trump ya. Kita ini dalam konteks orang Amerika ini Iya. Donald Trump itu mereka kurang puas. Sekarang punya Joe Biden dari Demokrat juga kurang puas lagi gitu. Ya puasnya gimana? Jadi apa harus saya maju? langsung gini maksudnya adalah Donald Trump itu khas dengan kebijakannya yang ketat, yang imigrasi pun susah. Bahkan teman saya mau nyoba masuk Amerika 3 kali pun ditolak Mas. Terus kalau Joe Biden ini terlalu terbuka dengan migran atau terlalu, kalau orang Jawa bilang terlalu loman Mas. Ukraina kemarin presiden Ukraina datang dikasih billions of dollars itu terus kuat terus gitu. Sedangkan melihat kembali ke sini, kesehatan di Amerika itu tidak gratis teman-teman ya. Kayak yang berpikir kesehatan itu gratis Mas. Enggak, kita harus ada asuransinya. Insuransinya. Ya. Tapi kalau biaya insulin di sini itu sangat jauh lebih mahal daripada insulin di Indonesia atau di Eropa. Bagi yang diabetes, vaksin juga. Maksudnya adalah kalau kita sampai salah memilih presiden di Indonesia, terutama menuju Indonesia emas 2045 nih, ya kita akan menyesal sepanjang hayat karena kan katanya demografi Indonesia ini kebanyakan 2045 orang muda Mas. Jadi generasi produktif. Betul, Ya kan, betul. kalau saya masih produktif, Mas Yusuf masih produktif 2045, 20 tahun kemudian. Jadi kita harus cerdik atau cerdas memilih calon presiden yang tepat, yang apa Mas bahasanya, yang apa ya, iya sesuai apa ya, yang bisa menjalankan apa istilahnya. Kayak dengan kita anggap teman-teman jadi kayak tidak biasa politik ya, kita orang awam sih. Dan kita harus hati-hati soalnya nanti apa, banyak lover Mas, pendukungnya itu ya. Betul. Kalau saya menyebutnya lover karena apa, dinamika politik kita ini sudah berbeda guys. Betul. Berbedanya itu gini Mas, ini kasarannya ngomong black aja Mas ya, ngomong seng. Mati ini ada dari sudut pandang mahasiswa, mungkin Mas Andreas bisa menjabarkan dinamikanya kan.
dengan Amerika, betul. dengan mana lagi negara demokrasi, dengan negara-negara Eropa kan gitu. Inggris, Inggris Perdana Menteri mas. Oh iya. Ya pokoknya negara-negara demokrasi lah. Iya. Intinya sekarang sih, intinya kalau saya lihat sih ada 3 pilihan. Yang satu siapa itu kemarin debat capres? Bapak Ganjar. Yang nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya, terus yang kedua itu Prabowo Gibran. Betul. Terus yang ketiga ini Ganjar yang Bapak, yang gubernur Jawa Tengah itu. Ya, dan Mahfud MD ya MD. ini. Cocok ini. Orang-orang luar biasa. Tiga-tiganya luar biasa. Artinya kalau bukan kaleng-kaleng. Ya. Top. Nah, kalau menurut apa ya? Tapi teman-teman sudah dengar semua sih, teman-teman di luar negeri. Artinya kalau di Indonesia memang sudah, tinggal di luar Jawa nggak tahu sudah. Kayaknya sih sudah dengar semua. Artinya kalau ada kadang-kadang kan informasi itu yang di luar negeri ini kadang-kadang loh ya ada pilihan lagi kok cepat gitu kadang-kadang yang sepuh-sepuh tapi yang muda-muda ya enggak. Iya. Nah, menurut Mas Andreas gimana nih peta politik kita? Udah peta politik. Kita ngomong peta politik. Peta politik ya. Jadi gini mas, kalau saya lihat sebagai orang awam itu nggak dari sudut pandang mahasiswa. Oh, mahasiswa sebagai mahasiswa ya. Saya orang awam lah. Iya. Orang apa ya? Dokter. Weh, atau intelek gitu ya. Atau profesor. Weh, sami. Iya. Jadi menurut saya Indonesia ini orang-orang kita itu orang-orang yang semakin cerdas mas. Betul. Tidak seperti 4 tahun yang lalu yang anggota keluarga itu sampai gontok-gontokan, sampai masuk penjara, ya kan. Tapi sekarang orang beda pendapat itu sudah biasa dan mereka tinggal cari mana kebenaran beritanya, begitu tidak lagi gampang termakan hoax. Tapi di satu sisi juga calon-calon kita tidak banyak melakukan hoax. Dan para pendukungnya tidak banyak menyebarkan hoax. Mungkin memberikan berita-berita lama yang diungkit-ungkit kembali itu sebagai strategi penyerangan gitu ya. Tapi kalau kita lihat hoax, saya lihat kok semakin jarang ya. Udah turun ya. Iya. Sudah semakin dewasa. Betul. Tidak lagi kita gampang terpecah belah. Ya. Bagi teman-teman kita yang beda pendapat itu dulu kalau beda pendapat sampai gontok-gontokan gitu. Betul. Sampai sampai konco mas nang warung tukaran mas. Iya. Waduh, saya milih jadi kue lah opo tadi. Iya. Maksudnya kamu itu dapat apa? Kita nggak tahu. Kue yang nyebut gawe. Iya. Kita juga kenal mereka tidak kenal dalam konteks personal. Maksudnya ini teman yang lagi ngobrol di warung. Iya. Ini warkop. Iya. Ini saya curhat sebentar aja. Ya. Jadi saya dulu itu sempat diusir dari rumah. Diusir dari rumah karena pilpres. Gak tahu toh. Jadi belum pernah, mungkin itu saya juga gak tahu. Mas, kalau diusir dari rumah karena pilkades itu banyak mas. Iya, saya diusir karena pilpres. Jadi begini loh intinya. Saya kan waktu debat capres itu kan tayangan televisi swasta di Indonesia itu menayangkan semua debat capres, ya kan. Saya tuh pegang remote, saya gantilah mana yang siaran lebih baik, begitu kan. Oh kayak gitu ya. Nah bapak saya marah kan, bapak saya juga nonton, gitu kan. Saya bilang TV ini masih tahu. TV ini cuma satu, gitu kan. Ya. Iya orang cukup satu. Iya. Tanya, lah Posindri kok diganti-ganti, ngapain kok diganti-ganti channelnya gitu loh. Terus beliau langsung marah, ngapain nih ngalih gitu loh. Wah, diusir. Saya namanya orang muda yang masih emosinya membara, saya mikir ngalih itu adalah ke orang Jawa bilang pergi yo gitu kan. Jadi saya minggat ya udah minggat sisan saya mas. Saya ke Surabaya. Saya telepon teman saya jam 12 sampai jam 4 pagi saya di Taman Bungkul mas. Emosinya darah muda. Iya, hanya karena debat capres mas. Debat capres ya. Iya. Sekarang saya mau ngusir siapa di rumah saya kok. Untuk anak saya juga masih kecil ya kan, maksudnya intinya adalah gak gampang kita termakan oleh sekarang bujuk rayu, berita bohong. Dan sekarang kita semakin jernih berpikir, semakin tahu mana yang
dewasa lah. Iya. Kalau dulu memang mas, saya dulu kan pernah jaga pilkades. Yes. Kalau dulu kan tidak sama, tidak seiring. Dulu kan Siap. dulu segini. Saya juga pernah merasakan waktu bapak saya dulu jadi nyalok no kades mas di tahun 90-an. Wih seru mas itu. Terpilih mas? Enggak. Soalnya banyak provokatifnya mas. Oh iya. Ada main belakangnya. Bukan Jadi kalau- murni pemilihan gitu ya. Kalau mungkin orang itu dulu kan kayak ada tanda kutip ada kayak main Money bukan politik. main apa judi. Oh, oke. Jadi ditomboi ini calon ini. Tapi dulu maju tahun Kalau maju kepilih Zaman saya akan apa? dapat 500.000 gitu. kayak gitu. Terus ini milihnya dulu kan milihnya kayak mangga, jagung kayak gitu. Oh, hasil panen. Saya waktu kecil mas, sampai satu keluarga itu harus tidur di atas alas apa kloso, Karena kloso Iya, di dalam iya. ya, biar tidak kena santet. oh iya harus katanya orang 1 meter. Itu di bukan bawah. katanya mas, rumah itu memang dadar. Wedan. Wah, ini nanti harus ada topik RT tentang black magic gitu. Tapi itu percaya nggak percaya, tetangga saya Kovengki waktu saya nyangkruk di pos satpam ya di Surabaya itu, dia Kovengki ini ya maklum ya tidak percaya. Waktu saya nyangkruk itu ada yang di Kenjeran itu guys, Surabaya ada Kenjeran itu. Tanda Itu Kenjeran. ada kayak merah-merah jalan gini. Nah itu baru dia percaya. Dia lihat dengan mata kepala sendiri. mata barang kepala ada sendiri sebelah saya, terus barang merah terbang di sini satpam 2 kan saya. Itu. santai gitu ya. Masuk ke perumahan, ya kan dekat Kenjeran perumahan saya. Ya percaya tidak percaya, kalau tidak percaya ya apa-apa guys. Tapi Iya. ya. Tapi bicara konteks ke pilkades tadi, makanya dulu orang kalau pilbub itu tidak begitu masalah mas. Tapi malah pilkades itu malah Pilkades itu semakin malah ngeri gitu. iso konaan karo Pak Lek bule iso diusir-usir. Artinya tidak sesuai Pak Mantan. Betul. Itu dinamikanya gejolaknya itu. Betul. Makanya terus ada siapa itu ada inisiatif untuk menjadikan satu itu sudah bagus lah sekarang tahun sekarang wis. Iya, itu bahayanya politik sih mas. Jadi Baiknya politik Indonesia sekarang gitu mas. kakak beradik saling senggol. Paman saya yang di Kalimantan juga partainya, kemudian saling senggol dengan adiknya, jadi adiknya yang menggeser Betul, kakaknya, padahal ya modalnya ratusan juta. Ya, maksudnya miliar politik mas. itu Ya. memang ya permainan Iya. lebih dari, kalau saya orang naif ya nggak akan terpilih gitu Ya, ya. nggak akan. Kecuali Soalnya dulu kalau ya ini saya potong mas. Iya. Dulu itu waktu bapak saya nyalonkan lurah itu atau kades bukan lurah. Nyalonkan kades itu orang-orang itu dikompori gini. Soalnya kan bapak saya kan suka sholat. Iya, wah bagus tuh. Loh, ya bagus dalam konteks untuk mengajak kebaikan. Tapi di kala itu Orang-orang susah dicapai. dulu sampai nandur jati mas. Orang tua kan saya waktu itu Terus darahnya jadi tenan nih berarti. Loh, memang iya ada nandur jati itu. Di anu mas, dilokne orang gila. Wah itu Bully. gila iya. Padahal nandur jati ini buat tabungan. Jadi sama. Betul lah. Iya. Nah, Sengon, jati kan buat anak 30 tahun kemudian yang bilang kayak gitu datang mas. Ya tidak saya sebut namanya, datang hebat. Sisa jati sudah habis hutan itu. Iya, iya. Sekarang ada mas, di adik saya. Dan itu harus penebangannya harus pakai surat kalau nggak salah ya. Ya kalau sekarang kan surat lurah, tapi kan Iya. milik kita bukan milik orang lain. Kan Betul. hanya surat jalan aja. Iya. Tapi Kalau- kalau kan salah satu yang dilindungi, maksudnya dilindungi dalam konteks salah satu yang mulai langka lah ya. Ya tinggal minta surat dari Pak Lurah. Bahwa ini milik pribadi dan akan digunakan untuk ini gitu. Ya untuk mebel, untuk gawang apa yang namanya. Untuk apa Rumah. namanya piranti, soko guru. Soko guru, joglo. Iya. Artinya dinamika politik sekarang ini saya kira lebih slow. Ya. Jadi saya itu 2000 berapa itu ya? Lebih santun, lebih santuy. Santuy. ya. Apa lagi satunya? Lebih apa ya? Lebih bisa Profesional lah. profesional, bisa menerima kekalahan. Oh iya saya kalah. Itu Iya. good. Makanya di Pilpres untuk yang 2014 kayak saya kira masih ramai masih. Iya. 2019 nanti. kemarin waktu saya sebelum berangkat ke Amerika ini saya kan juga ngatur untuk yang Linmas itu Hansip itu saya lihat tuh rame masin. Maksudnya hoax itu di waktu itu di kanan Pak ini beritanya kayak gini beritanya waduh. Dan kita ini mudah dimakan dengan berita bohong. Jadi untuk Iya. kami yang di S3 atau waktu itu saya udah jadi dosen, Betul? kaum intelek pun itu juga menjadi
menjadi alat politik. Ini yang bahaya sebenarnya, karena kita sebagai kaum akademis, kaum intelek seharusnya memberikan pendidikan yang benar. Wawasan ya. Iya. Jangan ikut malah. Iya. Tidak seperti saya. Malah gini digomi. Iya. Dari keploi ya kan. Bukan malah sedikit ngalio, malah saya pergi seperti saya dulu. Oke. Tahun 2014 tapi atau 2010 waktu itu. Iya. Tapi lebih ke mana sih yang benar, kita dengan dingin, kepala dingin, dengan pikiran yang jernih, mana sih berita yang benar, mana yang kurang tepat. Kemudian untuk melihat calon presiden itu kita juga harus lebih jeli lagi, ya kan? Yeah. Mana yang proyeknya ini benar, mana yang proyek dalam konteks sesuai dengan generasi emas 2045. Siapa sih yang nggak mau Indonesia maju, ya kan? Iya, di 100 tahun ya. Tapi 3 tahun ini kan punya pandangan yang berbeda, gitu kan? Yeah. Seperti yang kita sampaikan di podcast kita yang pertama, 1000 jalan menuju Roma, ya kan? Yeah, dengan 1000 jalan menuju Indonesia maju, gitu. Tapi ada 3 jalan ini, nah kita pilih yang terbaik. Kalau Mas Yusuf pilih yang kayak apa sih, Mas, calon presiden itu? Kalau saya Cari yang kayak apa? Kalau saya sih sebelum ke calon presiden, Mas ya, saya itu punya impian teman-teman yang dari luar negeri ini pulang dulu ke Indonesia. Makanya nanti kayak kita mau bikin podcast ini sebetulnya mau memberi spirit teman-teman yang sekolah-sekolah kayak dokter itu, ayo pulang. Ayo kita bahas nanti kita bahas sedikit-sedikit lah. Artinya di sini banyak soalnya guys, S3, S4, postdoc, S4 ada ya? Ada ya, postdoktoral itu udah profesor itu banyak guys. ya. Nah, itu, berkaryalah di negeri kita, gitu maksudnya. ya maksudnya kalau sudah punya pengalaman di luar negeri, ayo. Terus ngapain di Indonesia? Nah nanti kita bahas di podcast yang lain. Aku nek wis mulai aku lah, toleh nanti kita bahas di podcast. Ini berita informasi yang sangat relevan lah, karena ya. Lulus S2, S3 dari luar negeri pulangnya jadi ojek online. Nggak salah sih, nggak, tapi bukankah lebih baik lebih ke bidang profesional gitu. Maksudnya baik dari Kemenkeu yang memberikan beasiswa PDP, baik dari beasiswa yang lain, TNI, Polri dan sebagainya. Harusnya ada sebuah departemen atau badan yang mengurusi orang lain kembali gitu. What's next gitu loh. Ya, itu nanti saya yang jadi menterinya, Mas. Ya tapi bener, kita harus nyarikan wadah dulu. Iya. Kayak dokter misalnya kita taruh di Mayo Bali Klinik. itu. Iya, Mayo ini kan sedang buka di Bali itu kayak gitu. Artinya sih guys, kelilipan duit. Artinya gini, kita himpun dulu, terus kita kayak sedikit tes lah. Maksudnya di tes itu kayak Mas Andreas kemarin bikin jurnal internasional berapa yang terbit, pastinya kan banyak kan, di atas 100 juara. Wes, amin ya Allah. Artinya kan sudah dipublish di luar negeri kayak gitu. Saja simpel aja, karena nanti kan bedanya kerja Mas. Terus mau digaji berapa misalnya? Oh $5.000 sesuai di luar negeri, oke. Kayak Pak Erick Thohir itu kan juga mulai Mas sudah. Pak Erick Thohir termasuk salah satu yang sudah nih ya. Betul, karena BUMN dan Menkeu selain bekerja sama sekarang karena realitas seperti itu. Menkeu-nya dia menggandeng Pak Erick Thohir dan Menpan RB untuk menyalurkan tenaga dan pikiran yang sangat berharga ini. Kan kita udah diinvestasi miliaran rupiah ya kan. Masa pulang juga, mohon maaf nih, nggak apa-apa jadi ojek online, nggak apa-apa, tapi jadi sambilan aja lah. Tapi yang fokusnya adalah ilmunya yang kita dapat di internasional gitu. Jadi maksud saya Indonesia harus punya wawasan bahwa ini pemikiran kita tuh jauh lebih beragam daripada barang sebenarnya. Kalau salah satu presiden juga, itu nanti next aja Pak. Iya. Soalnya guys, ini hari ini tuh bahasanya pop politik. Topik ya. Tapi kan Pak Erick nggak nyawang. Enggak, tapi beliaunya sangat, maksud saya salah satu calon pemimpin bangsa yang menjalankan titah dari presiden kita sekarang. Berarti maksudnya Mas Andreas tetap aja jadi menteri Pak Erick Thohir. Nantinya siapapun jadi presidennya. Salah satu teladan lah maksud saya, menteri tetap yang jadi menteri biar kita ini punya spirit. Iya, karena Pak Erick Thohir itu juga ini fakta ya. Berita kemarin kita BUMN kita untung berapa ratus triliun, 650 triliun.
Yang mana itu lebih dari target ya. Jadi maksud saya para menteri yang benar-benar kabinet bekerja ini ya kan, kita menurut saya ini kita jadikan teladan gitu loh. Kalau udah jadi positif ya kita lanjutkan. Ya. Meskipun tidak siapapun presidennya, siapapun cawapresnya, tapi kalau udah positif ya kita teruskan aja, dipakai aja terus ya Mas. Bukan lagi politik kepentingan partai, tapi politik negara. Tapi partai memang ada kepentingannya Mas. Iya. Susah Kadang-kadang kita menggabungkan antara partai dengan apa ya? Ya kayak sekarang lah, ada tiga calon Mas. Kalau sedikit saya kupas 3 calon ini benar-benar hebat. Betul. Artinya yang pertama mungkin Pak Anies sama kalau Pak Muhaimin. Pak Anies siapa yang tidak kenal kan? Iya. Didukung Gubernur DKI, lulusan Amerika, artinya lulusan Amerika itu memang benar-benar dididik, benar kan? Terus channelnya bahasa Inggrisnya bagus pasti kan, channelnya juga apalagi pasti temannya, kata orang yang teman saya kalau pengen jadi bupati di negara kita, cukup kenal dua petani di Amerika yang bisa danai kamu. Wah itu memang benar itu. Artinya 2 petani itu misal ngasihkan $1 juta atau $2 juta lah cukup. Itu berapa miliar Mas? Support untuk kampanyenya besar. Support untuk baliho itu untuk cukup. baju partai. Iya. Kan? Makanya saya sekarang banyak teman. Siapa tahu bisa nyalon Mas bupati. Amin. Ya. Jadi tidak betul yang disampaikan Mas Yesus tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah calon yang kedua adalah siapa Mas? Prabowo dan Gibran. Pak Prabowo sudah dari zaman Orde Baru. Betul. Dari Bapak Presiden Soeharto sampai sekarang dan punya wawasan politik yang matang menurut saya ya. Kemudian kalah 2 kali, masih mau enggak Mas? 3 kali ya. Ini kayaknya yang kelima deh Mas, bukan ya? Dulu sama Mega dulu kan sama Jokowi yang kemarin kan kalah. Iya. Kemudian yang satu lagi juga kalah. Ini yang ketiga ingat saya. Dan katanya kalau ini kalah lagi beliau akan naik gunung, bukan turun gunung tapi naik gunung. Wah keren. Tapi sungguhan naik gunung sama Firsa Besari. Oh lagu gitu ya? Iya, itu kan suka naik gunung. Saya suka lihat YouTube-nya Firsa itu. Terus itu naik gunung, naik gunung. Yang ketiga Pak Ganjar ya kan, beliau merakyat dengan Pak Ganjar, cara Jawa Tengahnya dengan Pak Mahfud MD yang sudah menata hukum kita dengan baik ya kan. So ya gimana menurut Mas Yusuf? Mana yang ciri mana sih? Bukan yang mana tapi pemimpin yang kayak jangan mancing saya Mas. Enggak, pemimpin yang kayak apa yang Mas Yusuf ingin gitu aja deh. Kalau saya sih nggak muluk-muluk, yang penting apa ya, bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul Mas. Soalnya kemarin Mbak Inayah itu bukan Inayah Rusli mantannya Virgon ya? Bukan. Inayah Wahid. Iya, Mbak Inayah yang Gus Durian itu loh kemarin. Di Indonesia itu sekarang sulit nyari kerja katanya. Iya. Sampai anaknya Pak Bupati atau Pak Lurah gitu. Menurut Mas Yusuf 3 calon presiden ini apa? Nggak nyari pekerjaan, bener kan? Ini 3 calon cawapres cari pekerjaan loh Mas. Cari kerjaan. Kerjaan nanti apa ya, kontrak ya 5 tahun. 5 tahunan lagi ya kan. Outsourcing. Tapi presiden ya Mas dikawal. Tapi jangan salah Mas, presiden itu kan raja kan. Jadi itu kenapa sih kita pengen jadi presiden? Kenapa sih kok mungkin beberapa calon kalah beberapa kali masih tetap naik? Karena jadi raja, jadi sebenarnya jadi raja itu bukan suatu yang harus diagung-agungkan. Soalnya jadi pelayan Mas. Pelayan ya. Kayak Pak Jokowi sekarang melayani kita dengan baik, dengan ke Dubai, ke Hong Kong, menyuarakan Indonesia ini bukan negara yang bisa kemarin juga menyuarakan apa? Palestina itu. Betul, Palestina. Menteri luar negeri Bu Retno, luar biasa. Menko-nya keren. Kemarin kan udah kemarin. Iya. Menteri BUMN-nya keren. Iki Pak Basuki, waduh. PR itu. Iya. Langsung tes iya. bikin satset itu slogannya calon presiden. Iya, satset itu. Jangan pakai. Kita nggak pakai itu. Kita pakai santuy. Bukan yang lain lagi. Jadi logo kita hari ini guys bukan begini. Saya tidak boleh Mas, bukan begini. Iya. Tapi begini. Nah, begini. Oh, gini ya. Ini peace. Lover. Nah, gini sih.
No, lover. Nah, sip. Jadi ini bisa buat Untuk teman-teman. Indonesia lebih baik. Iya, untuk Indonesia lebih baik. Ya ikutlah Mas. Yang terima kasih Mas Andreas. Oh ya, tambah lagi untuk analisa politik Muhaimin, Anies, ya bagus, Ya. good pas itu. Ya. Prabowo Gibran berpengalaman dan punya backingan bapak. Bukan, saya sebutnya jangan gitu. Bukan backingan bapak ya, tapi apa ya, Jokowi lover. Jokowi lover. Itu Projo. Itu ya teman-teman itu. Please excuse the interruption. The public computers will shut down in 20 minutes. The library's laptops need to be returned and toys put away in 20 minutes. The library will be closing in 30 minutes at 6 p.m. Thank you. Gimana Mas tadi Mas? Tadi mau menyampaikan calon-calon yang ketiga tadi. Calon-calon artinya calon-calon itu memang sudah pas. Ya. Apalagi yang siapa? Pak Anies Muhaimin. Ya. Itu yang Pak Muhaimin kan dari PKB Mas. Betul. PKB juga dulu yang bangun juga Gus Dur. Iya. Katanya dulu sih ada 9 naga, katanya dulu. Saya tidak tahu. Mungkin sekarang ya masih ada 2 naga, tapi 2 naga nih naganya Indomie ya. Komiko Kara di Amerika ada ya, boleh aja ya. Naga. Iya, naga kan naga 9 naga kan. Oke. Nah, kalau kita bisa kumpulin semua, ya kalau nggak yang 5 ke Pak Jokowi yang kita Ya tahu, betul. Tapi politik itu ya dinamis. Dinamis. Makanya itu Tidak bisa statis. nggak bisa ya, itu pas banget. Iya. Ini kayaknya seru sih. Ya. Semoga kita bisa memilih pemimpin yang tepat Iya. dan kita benar-benar bisa mewujudkan Indonesia maju, Indonesia 2045 yang kita harapkan tentu saja. Dan Oke, Mas. apa? Dan apa ini namanya? Pak siapa? Pak Ganjar Pak Ganjar sama Pak Mahfud Iya. itu juga pas Top. banget. Pak Ya, Mahfud juga gubernur yang luar biasa, Menko Polhukam yang luar biasa. Pak Mahfud juga apa? Ini yang kemarin bongkar kasus MK. besar ya. Iya. Kasusnya siapa itu? Pak Iya. Mahfud. Tanpa Pak Mahfud ya nggak Oh, bisa. yang sempat ada isu di Menteri Keuangan yang banyak. Menteri main Keuangan juga bola yang juga. kemarin yang tembakan itu. Iya. Tidak perlu saya sebut lah, teman-teman juga tahu itu tanpa Pak Mahfud ya nggak Bisa. nggak bisa itu hebat Pak Mahfud. Iya. Pak Ganjar juga hebat. Iya. Terus Wali Kota Solo juga Gibran, bagus. ya itu Pak Prabowo juga tahan banting. Didukung siapa? Jokowi lover. Iya. Jokowi lover itu lebih hebat dari partai loh Mas. Iya. Artinya kayak BTS lover. Iya. Itulah yang saya sampaikan Mas. Kita lebih Iya. ke kepentingan di luar kepentingan partai, kepentingan umum di luar kepentingan mohon maaf di personal atau Iya. kelompok. Iya. Itu. Saya bilang itu karena Presiden Jokowi adalah presiden kami kan. Iya. Kan kita harus Iya. tetap mendukung gitu loh. Mendukung. Dan itu kan lembaga negara yang harus kita hormati. So gitu Mas. Pak Prabowo juga hebat. Ya. Pak Muhaimin, Pak Anies, semuanya 6-6-nya hebat. Itu orang-orang top di bidangnya. Top. Semoga nanti salah dua Mas ya. Salah duanya. Kan presiden sama Bapak ya. Betul. Salah duanya bisa memimpin Indonesia yang Amin. Ya terima kasih Mas Andreas. Terima kasih kembali, Ya, terima Mas. kasih. Jangan Pak bosan-bosan Andreas. datang. Hari ini sorry guys bicara politik. Saya pengen dari sudut pandang mahasiswa dan sudut pandang Karyawan yang bekerja di luar negeri di Amerika kan, ya, orang Indonesia. tukang kuli. Oke guys. Oke. Adakah kuat hari ini Mas? Ada quote hari ini. Ya, quote apa hari ini? Kalau yang sebelumnya kan untuk mencoba yang baru ya kan. Yang sekarang adalah do your best and let God do the rest, gitu kan. Kan kita orang Indonesia Tuhan yang Maha Esa ya. Ya. Do your best and let God do the rest. Lakukan apa yang terbaik untuk kehidupan Anda dan biarkan Tuhan yang Maha Esa yang menentukan kesuksesan Anda. Oh, cocok. Oke guys, untuk saya tambahin Mas dari saya quotes-nya ini dari seseorang. Oke. Saya hanya menyuplainya. Seseorang yang Anda sayangi. Bukan, seseorang dari Instagram saya lupa namanya. Jangan pernah kamu merasa spesial karena kamu itu manusia bukan nasi goreng. Pakai telur ini. Siap. Oke guys, thanks for watching. Siap. Jangan lupa sarapan, jangan Like lupa and subscribe.